Halo pendengar dimanapun Anda berada, sebuah program mini drama seputar perbincangan pria pemberani hadir bagi Anda. Pada kesempatan ini, sebuah cerita kehidupan tentang masalah sehari-hari pria dengan bahasan pandangan dunia atas pria. Satu bahasan yang menarik dan menantang untuk menjadi perenungan dari sebuah diskusi ringan kaum pria. Tidak usah menunggu terlalu lama, mari kita menyimak bersama-sama bahasan yang menarik ini. Permisi. Weh, Dek Joko yang gagah. Apa kabar, Dek? Oh, baik Mas. Mas Bambang yang bagus. Mari. Kita duduk dulu yang nyaman ya. Makasih Mas. Mas Bambang, bagaimana kabarnya ini? Puji syukur. Aku juga baik oleh karena berkat Tuhan, Dek. Wah, syukurlah Mas. Saya ikut senang. Ya. Bambang dan Joko. Wah, ini menarik ini. Loh, apanya ini Mas yang menarik? Yang menarik itu, Dek, adalah nama kita berdua. Bambang dan Joko. Bambang dan Joko. Iya. Nama kita ini sering sekali dipakai oleh para pria. Banyak loh Mas, laki-laki yang punya nama Joko dan Bambang. Oh, aku tahu. Ini pasti karena nama kita ini adalah nama yang paling baik. Ya kan Mas? Ya, bukan nama yang paling baik lah. Nama yang baik oke. Sama seperti nama-nama yang lain lah. Dan yang pasti gak pernah ada loh Mas perempuan yang pakai nama kita. Ya mana ada perempuan bernama Joko atau Bambang. Tapi ada loh Mas, ada. Di Joko ini ada-ada saja. Siapa coba? Ada. Seorang wanita namanya Bu Joko, ayo. Itu kan karena dia istri di Joko. Coba nama pribadinya siapa? Kusumawati sih. Nah kan? Di Joko? Ya. Banyaknya orang laki-laki yang pakai nama kita. Ini juga bisa menunjukkan tanda loh. Bahwa jumlah pria itu lebih banyak daripada wanita loh. Yang benar saja Mas. Saya pikir jumlah pria malah lebih dikit daripada wanita. Apa coba dasar dan tandanya bahwa wanita lebih banyak daripada pria? Tanda-tandanya gini Mas. Misalnya jumlah hadirin ibadah di pasar, di tempat-tempat lain. Kan bisa kelihatan tuh, wanita lebih banyak daripada pria. Ya memang nampaknya begitu sih. Di lingkungan rasanya juga memang banyak adanya janda deh daripada duda. Itu kan karena dudanya tidak tahan hidup sendirian, kesepian, sehingga segera menikah lagi. Sementara kayaknya janda lebih tahan deh. Sehingga perempuan nampaknya lebih banyak gitu Mas. Ya. Tapi Dek, menurut survei dunia internasional, loh, jumlah pria di dunia ini lebih banyak daripada wanita loh. Nah, apa yang menyebabkan pria lebih banyak dari wanita Mas? Katanya sih, karena banyak belahan dunia ini yang lebih menghendaki anak laki-laki daripada perempuan. Lah, kenapa begitu Mas? Ya karena anak perempuan itu lebih dipandang sebagai beban keluarga dan hanya anak laki-laki yang dipandang bisa menjadi penerus keturunan keluarga. Lah, padahal pria sendiri kan pasti membutuhkan wanita Mas. Mana bisa coba laki-laki berkembang tanpa adanya perempuan? Dalam hal ini memang pandangan dunia rasanya tidak adil deh. Iya betul sekali tuh Mas, aku setuju. Nah sekarang Mas, bagaimana pandangan dunia tentang pria dalam hal yang lain? Atau mungkin secara umum Mas? Tentang hal yang lain. Baik. Dek Joko ini suka olahraga kan? Ya senang, suka. Apa aja Mas?
Ya tenis, pingpong, sepak bola, bulu tangkis. Loh. Mas, aku Hmm, ini kan tanya mengenai pandangan dunia tentang pria. Lah kok Mas Bambang malah tanya tentang hobiku. Ini bagaimana toh Mas? sabar. Eh, pernahkah ada olahraga dunia Mm-mm. yang pertandingannya antara pria melawan wanita? Pria melawan wanita. Hmm, Iya. Ya nggak ada tuh Mas. Pria pasti selalu dipisahkan dari wanita. Kalau pria berpasangan dengan wanita, nah itu yang ada. Istilahnya hmm, itu ganda campuran. Kalau pria lawan wanita, ya jelas nggak ada Mas. ya. Coba pikir, kenapa kira-kira? Ya karena pria lebih cepat bergeraknya mungkin, energinya lebih besar daripada wanita. Ya, itulah pandangan dunia tentang pria. Oh iya. Sekarang aku tahu. Memang itu mungkin yang menjadi realitas keberadaan pria. Itu kan anugerah Tuhan untuk pria Mas. Ya, begitulah. Lalu sekarang tentang hadiah Mm-mm, atau bayarannya. mm-mm. Apakah sama antara pria dan wanita? Oh, pria pasti lebih besar hadiahnya, Mas. Betul sekali. Oh, berarti penghargaan dunia terhadap pria lebih besar gitu daripada wanita. Rupanya, Dek, karena itu pria memiliki rasa gengsi yang lebih tinggi. Gengsi. Maksudnya bagaimana itu, Mas Bambang? Pria itu merasa harga dirinya lebih tinggi daripada wanita. Pria tidak suka direndahkan, Oke. minta selalu dihargai, dihormati, terutama oleh wanita. Bener gak? Wah, iya, benar juga itu. Tapi sebenarnya, Mas, kalau gaji atau bayaran pegawai, pria dan wanita itu kan pasti sama. Ya. Tapi dalam hal kompetisi yang melibatkan kekuatan fisik, bayaran pria kan tetap lebih besar. Oh iya juga sih. Karena itu, pria juga suka berkompetisi. Hah? Berkompetisi. Maksudnya bagaimana, Mas? Berkompetisi maksudnya itu suka bersaing untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Untuk mendapatkan hadiah besar itu tadi ya, Mas? Ya, tapi bukan hanya itu. Mm-mm. Melainkan juga untuk mendapatkan hal yang lain. Misalnya, untuk mendapatkan perempuan. Kadang sampai berantem itu, Ya, Mas. itulah. Untuk mendapat pengakuan sebagai pemenang. Ya. Untuk popularitas namanya. Mm-mm. Untuk jabatan tinggi dengan cara mengalahkan yang lain. Oh, kayaknya karena itu pria itu suka menjadi pemimpin ya, Mas. Sering dengan berkompresi. Berkompetisi. Ya itu. Iya, berkompetisi. Tepat sekali deh Joko. Mulai jadi pemimpin di keluarga, jadi kepala keluarga, di sekolah, lembaga keagamaan, di masyarakat, di pemerintahan. Ya. Yang jadi kiai, pria. Yang jadi pastor juga pria. Presiden, gubernur, bupati, kebanyakan pria juga loh, Mas. Jadi dunia jelas memandang pria berkemampuan dan bertenaga lebih besar daripada wanita. Tapi nggak sedikit loh Mas, wanita yang tenaga dan kemampuannya itu sama besarnya sama laki-laki. Bahkan ada yang lebih besar juga. Ya, memang. Tetapi secara umum, pria dipandang oleh dunia, dipandang tenaganya lebih kuat daripada wanita. Padahal kan ada yang bilang Mas, katanya wanita itu lebih kuat daripada pria. Dalam hal yang mana dong? Nyatanya sekarang, Dek, Mm-mm. dunia militer dan kepolisian itu kan lebih banyak menempatkan pria daripada wanita. Tapi kan Mas, tidak sedikit adanya tentara wanita. Polisi wanita juga. Ya, memang. Tapi coba bandingkan jumlah pria dan jumlah wanitanya. Iya sih. Jumlah prianya kan jauh lebih banyak. Iya. Tahu kenapa coba? Ya mungkin karena tentara dan polisi itu membutuhkan kekuatan fisik yang besar dan ya keberanian yang tinggi juga. Ya, betul. Begitulah
dunia memandang pria. Tapi Dek Joko, Mm-mm. rupanya gara-gara mempunyai kekuatan fisik yang besar itu Mm-mm. dan penghargaan yang terlalu besar, pria juga lebih banyak melakukan kekerasan. Nah, ini yang salah menurutku nih Mas. Harusnya nggak begitulah. Tapi kan memang kenyataannya kebanyakan korban kekerasan itu wanita dan anak-anak. Ya kan Mas? Ya. Banyak laki-laki yang menindas perempuan, menindas pembantu rumah tangganya, Mm-mm. menindas anak tirinya, istrinya sendiri, bahkan ibunya. Iya. Ya memang tidak sedikit laki-laki yang suka nampar istrinya sendiri, bahkan menendangnya. Istrinya itu kayak dianggap bola gitu loh, ngawur. Juga ada guru laki-laki Mm-mm. yang melakukan kekerasan kepada murid-muridnya. Waduh, ini guru apa ini namanya? Apa namanya guru kekerasan? Tidak sedikit juga ayah yang memperkosa anak tirinya atau tetangganya atau keponakannya sendiri. Ada yang menelantarkan ibunya sendiri, bahkan ada yang membunuh ibu kandungnya. Waduh, tindakan biadab dan mengerikan ini Mas. Harusnya itu semua laki-laki itu sadar kalau dia ada, lahir, dan menjadi besar, dan bahkan kuat, yaitu karena adanya ibu. Bukan hanya itu, Dek Joko. Banyak laki-laki yang melakukan juga kekerasan psikis. Kekerasan psikis. Bagaimana itu Mas? Contohnya? Kekerasan psikis itu artinya kekerasan secara kejiwaan. Mm-mm. Misalnya, mengatai istrinya perempuan sundal lah, wanita murahan, dan sebagainya. Wah, kalau itu sih keterlaluan Mas. Ya, sebenarnya pandangan dunia itu tidak salah bahwa pria itu memiliki tenaga fisik yang lebih besar. Hanya saja kemudian kebanyakan orang laki-laki yang salah bertingkah. Berarti para pria ini harus diarahkan dan dituntun supaya tidak salah bertingkah Mas. Betul sekali, Dek Joko. Oke lah Mas Bambang, aku pamit pulang dulu ya Mas. Loh, kok keburu ini mau kemana sih? Ini Mas, mau memenuhi tugas panggilan pria Mas. Weh, mantap. Oke, baiklah kalau begitu, Dek Joko. Sahabat pria pemberani, demikian tadi obrolan tentang pandangan dunia atas pria. Semoga obrolan yang singkat tadi bermanfaat dan menjadi motivasi serta bahan perenungan tentang keberadaan dan karakteristik pria yang perlu disadari. Pria pemberani terus maju dan berjuang. Terima kasih atas partisipasi Anda. Sampai jumpa kembali dalam topik yang berbeda dan menarik dalam program yang akan datang. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin memberi respon terhadap topik yang berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.